Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Guys, ketemu lagi di channel aku, Valena Esa. Kali ini aku akan melanjutkan di bab 22.1 dan 2 sekaligus ya, karena kemarin aku nggak update karena aku persiapan ujian. Oke. Merindukanmu 2. 1 jam kemudian Fiona bangun dari tidurnya. Dia terkejut ketika ada seorang pria memandangnya dari tadi. Sayang, kamu sudah bangun. Edwin meneteskan air matanya lalu mengusapnya lagi. Edwin membelai rambut istrinya itu. Fiona terpaku masih berpikir dan mengingat siapa orang ini. Tiba-tiba ingatannya kembali melihat kenangan bersama Edwin, tapi tetap wajahnya tidak jelas. Fiona memegang kepalanya dan memikirkan tangan itu. Sakit kepala itu kambuh lagi. Suster, kepalaku sakit. Fiona terus mengerang kesakitan. Suster segera datang ke kamar Fiona dan memberikan obat diinfusnya lagi. Edwin terkejut ketika istrinya itu menyingkirkan tangannya seperti orang lain. Tapi Edwin mencoba tidak menggubris dan kembali membelai rambutnya. Siapa kamu? Fiona yang sudah dalam posisi duduk ketakutan dan terus mundur. Maafkan Nyonya Fiona, Tuan Edwin. Nyonya mengalami amnesia retrograde. Dia hanya bisa mengingat nama tapi tidak bisa mengingat masa lalunya. Nyonya terus bilang dia hanya mengingat kecelakaan itu dan Anda yang terluka tidak mampu mengingat status Anda sebagai siapa di dalam hidupnya, jelas suster itu. Edwin, kamu Edwin? Fiona bertanya. Terima kasih suster, kata Edwin. Tuhan, kasihanlah istriku, kenapa dia mengalami penderitaan ini? Gumam Edwin dalam hatinya. Suster itu meninggalkan ruangan Fiona. Iya sayang, aku Edwin, jangan terlalu dipaksakan jika tidak bisa mengingatku. Aku sudah bersyukur kamu masih hidup sayang. Edwin meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis? Aku melihat di handphonemu, tapi aku tidak menemukan namamu di daftar kontak. Tapi ketika aku melihat pesan Dina, aku melihat namamu dan kamu adalah suamiku. Apakah itu benar? Dina itu siapa? Fiona dengan polosnya bertanya sambil mengusap air mata Edwin. Edwin tak mampu mengucapkan kata-kata. Edwin hanya menarik Fiona dalam pelukannya. Tolong biarkan aku seperti ini sebentar. Aku sangat merindukanmu sayang. Edwin terus menangis, ada perasaan bersyukur dan rasa sakit yang sangat menyiksa dadanya. Tuhan, terima kasih Fiona masih hidup. Bantu aku untuk menyembuhkan istriku Tuhan. Fiona terdiam dan menaikkan tangannya ke punggung Edwin lalu menepuknya pelan. Fiona mengingat seperti ada kejadian yang sama seperti ini. Ingatannya kembali ketika pria itu berlumuran darah di punggung kanannya. Jika kamu Edwin, aku melihat ada darah di punggung kanan waktu itu. Aku tidak melihat jelas di mana lukanya. Bisa kamu tunjukkan itu padaku? Fiona melepaskan pelukan Edwin. Edwin membuka jas dan kemejanya dan dia menunjukkan bekas luka tepat di lengannya. Jadi, darah di punggung itu karena lenganmu terluka. Fiona menyentuh luka itu dan bayangan itu semakin terlihat. Au! Fiona kembali sakit kepala. Jangan terlalu dipaksakan sayang. Nan, kata-katanya terhenti sambil membetulkan kemeja dan jasnya. Tunggu. Aku tidak ingin tertipu dengan siapapun. Beri aku bukti jika kamu benar-benar suamiku, kata Fiona. Edwin mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan foto mereka menikah dan saat mereka bulan madu. Edwin juga memperlihatkan surat-surat menikah mereka yang masih tersimpan di file dokumennya. Fiona tertegun, dia melihat foto itu berulang-ulang. Sepertinya ingatanku mengarah ke foto ini. Dalam hatiku bilang aku percaya padanya. Jika begitu, maafkan aku Tuan Edwin. Aku belum bisa mengingat jelas kenangan itu. Entah apa yang kurasa, tapi aku yakin kamu tidak berbohong. Fiona tersenyum. Kamu akan segera mengingatnya. Panggil aku Edwin saja sayang. Tiba-tiba seorang kakek dan suster dengan kedua anak kembar mengunjungi Fiona. Fiona terlihat sangat antusias. Sayang, kata Fiona sambil turun dari tempat tidur dan menghampiri kedua anaknya itu. Fiona mencium keduanya. Edwin terdiam melihat kedua anak itu. Wajah kedua anak kembar itu rasanya tidak asing. Mama? Salah satu anak kembar yang bernama Bibi pertama kalinya mengucapkan kata. Kamu sudah bisa bilang mama. Fiona meluk erat anak itu. Siapa mereka sayang? Edwin tidak bisa menahan rasa penasarannya.
Mereka anak-anakku, Edwin. Aku hanya ingat terakhir kali sebelum aku koma, aku hamil. Dan mereka lahir dengan operasi karena mereka lahir prematur, jelas Fiona. Edwin tertegun dan sangat terkejut. Tidak pernah terbayangkan bayinya selamat. Mereka anak-anakku, Fiona? Benarkah begitu? Edwin sangat bahagia mendekati kedua anak kembar itu dan menggendongnya. Fiona yang melihatnya sangat akrab dengan anak-anaknya semakin yakin Edwin adalah suaminya. Edwin masih meneteskan air mata. Tuhan, Kau juga selamatkan anak-anakku. Terima kasih Engkau menjaga mereka dengan baik. Edwin sangat terkejut dirinya dianugerahi sepasang anak kembar. Rasa syukur terus Edwin ucapkan. Siapa nama mereka sayang? Tanya Edwin. Wibi untuk anak laki-laki dan Wiska untuk anak perempuan. Kata suster, karena aku ditemukan di jalan W, mereka memberikan nama itu. Jawab Fiona. Mereka sangat lucu, nama itu bagus untuk mereka. Edwin tiba-tiba tersenyum bercanda dengan mereka di sofa. Apakah kamu ayahnya? Kakak itu bertanya. Iya, aku papa mereka, jawab Edwin. Jagalah kedua malaikat kecil itu, mereka membuatku semangat hidup. Sepertinya sudah waktunya mereka kembali ke keluarga mereka. Ayo suster, kita pergi. Kakek itu tiba-tiba merasa sedih. Kakek, panggil Fiona. Kakek itu berbalik. Mereka akan tetap menjadi cucumu, Kek. Aku pastikan mereka akan selalu mengingatmu, kata Fiona. Terima kasih anak muda, bisakah kamu berjanji padaku? Kata kakek itu. Iya kakek, sering-seringlah bermain ke tempat ini dan bawalah mereka ke sini lagi. Ketika kalian kembali ke rumah, aku akan sangat merindukan mereka. Kakek itu meneteskan air mata. Fiona janji akan kembali ke sini, Kek, membawa mereka, kata Fiona. Terima kasih, Kek, sudah menjaga Fiona dan menjaga kedua anakku. Aku sangat bersyukur mereka bisa mengenalmu. Aku berjanji akan memberikan segalanya untuk panti jompo ini dan aku akan selalu mampir ke tempat ini, kata Edwin, membungkukkan badannya menghormati kakek itu. Anak muda, tidak usah sungkan, usiaku sudah separuh baya. Aku melakukan ini hanya untuk menghiburku karena semua cucu dan putraku tidak pernah menganggapku ada, kata kakek itu. Kakek bisa menganggap kami sebagai anak-anak kakek dan mereka berdua akan menjadi cucu kakek, tambah Edwin. Terima kasih anak muda, kamu pria baik, aku pergi dulu. Kakek itu diam-diam menangis dan pergi begitu saja. Sayang, bisakah kamu pulang bersamaku? Tanya Edwin sambil menggendong anak-anaknya itu ke pangkuan Fiona. Mungkin sudah waktunya aku kembali ke keluargaku, batin Fiona. Sepertinya aku memang harus pulang, Win, karena masih ada memori yang harus kuingat. Jika aku di sini, aku akan semakin tersiksa karena bayangan itu selalu muncul. Tapi sama sekali aku tidak menemukan jawabannya, jawab Fiona. Aku akan membawamu ke dokter yang paling bagus untuk menyembuhkan amnesiamu dan aku akan pastikan kamu mengingat semuanya tanpa rasa sakit lagi. Edwin memeluk Fiona penuh rasa syukur. Edwin mengisi dokumen kepulangan Fiona dan mengurus administrasinya. Mereka berempat pulang bersama ke rumah. Dari jendela kakek itu melambaikan tangan seakan mengantar mereka pergi. Di sepanjang perjalanan melewati lokasi kejadian kecelakaan, Fiona teringat sesuatu tentang wanita yang selalu muncul di pikirannya. Kali ini dia tidak mengingat nama, tapi wajah wanita itu terlihat jelas di otaknya. Di dalam mobil, dia terus mengerang. Au, sakit sekali, kata Fiona berteriak memegang kepalanya. Edwin dengan segera menyingkirkan mobilnya dan mengambilkan obat yang diberikan suster tadi. Fiona minumnya dan sakit itu berangsur mereda. Win, aku mengingat wajah wanita itu, tapi kali ini aku tidak mengingat namanya. Dia sedang hamil besar, memakai baju serba hitam, dan kami bertengkar dalam mobil. Dia menyetir dan aku terikat tali. Aku penasaran siapa wanita itu. Edwin semakin yakin Fiona bersama dengan tersangka itu. Dugaan kepolisian juga mengatakan hal yang serupa. Namun sampai detik ini mereka masih belum menemukan jawabannya. Siapa seorang wanita yang lagi hamil besar? Apa dia mengenalku, Fiona? Tanya Edwin penasaran. Aku hanya ingat sekilas. Orang itu bilang kalau aku tidak bisa memiliki Edwin, maka kamu juga tidak akan pernah bisa. Kenapa hanya kata-kata itu yang terlintas di otakku? Fiona menjelaskan. Itu tidak bisa menyimpulkan sesuatu. Kenapa aku jadi teringat wanita yang aku lihat di rumah sakit waktu itu?
Edwin masih belum menemukan jawaban. Mereka sampai di rumah. Edwin sudah mengirimkan pesan kepada Gandhi, Dina, papanya, dan kedua orang tua Fiona untuk ke rumahnya sekarang juga. Edwin tidak bilang dia sudah menemukan Fiona. Dia hanya bilang akan memberinya kejutan. Kamu akan melihat keluarga kita menunggu di rumah, sayang. Kamu sempat dinyatakan meninggal karena dokter salah menduga kalau jenazah yang kita temukan adalah jenazahmu. Tapi hasil autopsi bilang jenazah itu bukan kamu. Kasus ini sebenarnya sudah ditutup oleh pihak kepolisian karena kemungkinan tersangka sudah meninggal. Tapi aku penasaran siapa yang tega melakukan hal ini kepadamu, jelas Edwin. Beberapa menit kemudian Edwin dan Fiona sampai di rumah mereka. Fiona membuka pintu depan lalu masuk ke ruangan itu. Ingatan itu kembali hadir dengan tidak jelas. Lagi-lagi dia memegang kepalanya dan sangat merasakan sakit ketika terlintas kenangan di rumah itu. Fiona tiba-tiba pingsan. 15 menit kemudian Fiona tersadar dan melihat dirinya sudah berada di dalam kamar dan melihat banyak orang berada di sekitarnya. Fiona bangun dan terduduk di tempat tidurnya. Mama Fiona menangis dan memeluk Fiona. Fiona masih kebingungan siapa yang memeluknya. Sayang, ini Mama, nak. Sayang, kamu masih hidup. Syukurlah, Mama sangat merindukanmu, kata Mama Fiona. Maafkan Fiona jika membuat semua orang khawatir. Aku masih belum bisa mengingat semua orang di sini dengan baik. Tolong bantu aku mengingat semuanya. Fiona menangis. Mama Fiona melirik ke Edwin. Nah, Edwin, apa yang terjadi dengan Fiona? Dia mengalami amnesia, Ma. Tidak bisa mengingat masa lalunya. Dan orang sekitarnya hanya mampu mengingat nama, jelas Edwin. Baiklah, Mama akan membantu kamu untuk mengingat semuanya. Aku bahagia kamu kembali, Fiona sayang. Dina menangis memeluk sahabatnya itu. Beb, aku Dina. Kenapa kamu jahat sekali padaku? Aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu membuatku sangat terpukul dan sangat cemas? Berjanjilah untuk tidak pergi lagi, kata Dina. Jadi ini yang bernama Dina. Dia cantik sekali. Tapi kamu siapa? Maafkan aku tidak bisa mengingatmu, kata Fiona membelai sahabatnya itu. Dina semakin meneteskan air mata. Aku sudah bahagia kamu bisa kembali. Aku sahabatmu Fiona. Kamu suka sekali memanggilku Beb. Itu panggilan sayang kita, jelas Dina. Baiklah, Beb, aku berjanji akan selalu di sampingmu dan tidak pergi lagi, kata Fiona tersenyum. Fiona, aku sudah kembali. Dina teriak dan memeluknya lagi. Namaku Gandhi, Fiona, aku tunangan Dina dan sahabat Edwin. Aku juga bersyukur akhirnya kamu kembali, Fiona. Edwin hampir gila kamu tidak ada di sampingnya, kata Gandhi. Edwin tersenyum sambil memukul kepala Gandhi. Kamu memang selalu cerewet, kan? Kata Edwin. Papa Edwin dan Papa Fiona meluk Edwin juga. Fiona melihat sekelilingnya. Siapa foto itu? Fiona tiba-tiba menunjuk foto Tante Marta. Itu mamaku sayang, Tante Marta. Dia yang paling khawatir ketika kamu kecelakaan dan paling sedih ketika kamu meninggal dunia, kata Edwin. Sekarang dia di mana? Fiona bertanya, tapi semua orang di ruangan itu terlihat saling melihat dan melirik. Ada apa? Di mana Mama Edwin? Fiona bingung. Fiona sayang, Mama Edwin sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Jelas Mama Fiona sambil mengusap air matanya. Entah mengapa perasaan Fiona agak sedikit kacau mendengar hal itu. Tiba-tiba Fiona meneteskan air mata. Kenapa rasanya aku begitu sedih? Sepertinya aku sangat menyayanginya, kata Fiona. Oh iya, mereka berdua anak-anakku, mah, kata Fiona meminta Edwin membawa anak-anak mendekat. Ya sayang, kami semua sudah tahu. Saat kamu pingsan, Edwin beritahu kami semua. Mereka anak-anak yang lucu, jawab Mama Fiona. Wibi dan Wiska memanggil Fiona. Mama. Fiona mencium mereka berdua. Semua yang ada di kamar itu tersenyum sangat bahagia melihat anak kembar itu bisa mengucapkan kata mama. 2 bulan kemudian, Fiona mulai terbiasa dengan kehidupan di rumahnya. Edwin juga mewujudkan keinginan Fiona untuk pergi ke taman bermain. Perlahan-lahan, karena terapi yang dijalaninya membuat Fiona bisa mengingat siapa pelaku yang hampir saja membunuhnya pada kecelakaan itu.
Edwin cukup terkejut ketika Fiona menyebutkan orang itu adalah Lucy, dan Edwin sempat menyelidiki siapa wanita yang dilihatnya di rumah sakit waktu itu. Menurut resepsionis, orang itu sedang mendaftarkan pemeriksaan untuk ke dokter kandungan, dan ketika dilihat daftar namanya, memang benar wanita itu adalah Lucy. Edwin menyadari pantas dia merasa tidak asing dengan wanita itu. Semuanya sudah berlalu, Edwin dan Fiona kembali hidup bahagia bersama kedua anak kembarnya. Selain itu, Fiona juga sudah mulai meneruskan bisnis kosmetik milik Tante Martha. Fiona juga mengingat gelang yang diberikan Adi untuknya dan sudah melingkar di pergelangan tangan anak kembarnya sekarang. Sayang, panggil Edwin yang memeluk Fiona dari belakang sambil mengawasi anak-anak mereka di dalam box bayi. Apa sayang? Jawab Fiona. Anak-anak kita sudah menginjak 1,5 tahun. Bisakah kita memberi mereka seorang adik? Kata Edwin. Sayang, mereka masih kecil. Lagian kita sudah punya 2 anak sekaligus, kata Fiona. Tapi cita-citaku memiliki 4 anak, Fiona. Tiba-tiba Edwin menggendong Fiona dan mengecup bibirnya. Sayang, kenapa kamu jadi menggendongku? Ada Dina di dapur. Malu sayang. Din, aku titip anak-anak sebentar ya, kata Edwin minta bantuan Dina yang sedang mampir ke rumah mereka. Siap Kak Edwin, jawab Dina sambil berjalan menghampiri kedua anak kembar itu. Edwin, turunkan aku, kenapa kamu sangat memaksa, kata Fiona sambil meronta. Kamu semakin cantik jika menolak, kata Edwin terus menggendongnya. Kenapa aku selalu iri melihat mereka semakin mesra, kata Dina. Tiba-tiba Gandhi muncul. Gak usah iri, kita juga bisa mesra kok sayang. Gandhi mencium pipi Dina. Ah, kamu ini ada anak-anak, kata Dina tersipu malu. Oke guys, akhirnya kakak kelas jahat itu suamiku selesai juga di bab akhir, yaitu Merindukanmu 2. Tunggu untuk cerita-ceritaku selanjutnya ya, di novelku yang selanjutnya. Oke, yang belum subscribe ditunggu subscribe, yang belum like ditunggu like, dan yang belum komen silahkan di komen. Oke, terima kasih, bye bye.